Time skip 2 hari kemudian. Han Feng terus bereksperimen dengan kekuatannya. Nah, dari percobaannya, Han Feng menemukan sesuatu yang sangat luar biasa. Kemampuannya untuk memperbesar ukuran daging ternyata tidak memiliki batas. Ia pun memanfaatkan ini untuk menggandakan persediaannya. Caranya sederhana, potong daging menjadi 2 bagian, lalu perbesar kembali setiap potongan ke ukuran aslinya. Dengan teknik ini, ia bisa memproduksi makanan dalam jumlah besar dan tak terbatas. Sementara itu, berita kembali disiarkan. Seorang reporter melaporkan bahwa kini bahkan negara-negara di garis khatulistiwa pun mulai membeku. Tak hanya daratan, lautan juga ikut membeku dan suhu terus menurun. Namun, sebelum siaran selesai, sebuah ledakan besar terdengar dari kejauhan. Langit dihiasi cahaya merah menyala. Tak lama kemudian helikopter militer melintas di udara. Meskipun Han Peng pernah melihat kejadian ini di kehidupan sebelumnya, ia masih tidak tahu siapa yang sedang diperangi oleh pemerintah Tiongkok. Tidak ingin membuang waktu, Han Peng pun memutuskan untuk turun ke basement dengan niat mencari informasi. Di kehidupan sebelumnya, kekacauan dan pemberontakan mulai terjadi di sini. Menurut ingatannya, bentrokan besar akan segera pecah antara warga dan panitia sementara yang mengelola sumber daya. Namun, saat ini situasinya masih terlihat normal. Walaupun ada beberapa pertengkaran, sebagian besar warga masih antri dengan sabar untuk mendapatkan makanan. Belum ada tanda-tanda pemberontakan. Ini aneh, sebab dalam ingatannya Han Feng, kerusuhan terjadi lebih cepat. Banyak warga yang tidak puas dengan kinerja panitia, dan situasi langsung meledak dalam waktu singkat. Di tengah pengamatannya, Han Feng bertemu dengan Zhou. Pria itu tampak sangat kurus, tubuhnya lemas, matanya sayu. Zhou sudah kehabisan persediaan karena perasaan ibanya terhadap warga yang kehabisan makanan dan keyakinannya kalau situasi akan membaik mendorongnya untuk menyumbangkan hampir semua persediaannya. Walaupun pada akhirnya ia sendirilah yang menderita dari keputusannya tersebut. Melihat kondisinya, Han Feng pun merasa kasihan. Ia ingin membantu pria yang telah ia anggap teman tersebut. Tapi Han Feng juga harus berhati-hati. Jika warga lain tahu bahwa ia memiliki banyak makanan, hidupnya akan terancam. Akhirnya, Han Feng membuat keputusan. Zhou akan bekerja secara rahasia untuknya. Tugasnya mengawasi gerak-gerik panitia sementara dan pemimpinnya, yaitu Jiang. Sebagai bayarannya, Han Feng akan memberikannya beberapa bungkus Indomie. Mendengar hal tersebut, Zhou langsung terharu dengan kebaikan Han Feng dan bersedia bekerja untuknya. Walaupun Han Feng sebenarnya bisa saja memberikan daging atau sayuran, tapi itu terlalu beresiko. Walaupun mereka berdua sangat akrab, tapi Han Feng belum tahu apakah Zhou bisa menjaga rahasia. Jika Zhou tak sengaja membocorkan kalau Han Feng memiliki persediaan makanan yang berlimpah, hidupnya akan dalam bahaya. Untuk saat ini, mie instan sudah cukup untuk membuat Joe tetap hidup. Sementara itu, Han Feng akan terus mengumpulkan informasi. Tiba-tiba, sebuah tamparan keras mendarat di wajahnya. Han Feng menoleh dan di depannya berdiri seorang wanita. Itu adalah Hyuna. Dengan ekspresi penuh kemarahan, Hyuna datang untuk mengungkapkan kekecewaannya kepada Han Feng. Setiap pilihan pasti punya konsekuensinya. Sejak awal, Han Feng sudah membangun kebohongan demi kebohongan untuk mencapai tujuan balas dendamnya, dan sekarang ia harus kembali berbohong kepada Hyuna. Ia berbohong kalau rumahnya baru saja kemalingan, banyak persediaannya hilang, dan sekarang ia hanya bisa bertahan beberapa hari saja. Tapi dasar Hyuna emang brengsek, bukannya iba, dia malah santai bilang, tidaknya lo masih punya persediaan makanan kan, bisa dong dibagi. Setan pun sungkem men. Han Feng sampai kaget sendiri. Walaupun wanita ini egois dan cuma memanfaatkan dirinya, tapi insting bertahan hidupnya memang gila. Bahkan sebelum dunia membeku pun, Hyuna memang sudah seperti ini. Walaupun kesal karena dipermalukan di depan banyak orang, Han Feng tetap menahan emosinya. Malam ini, ia benar-benar akan memberikan makanan kepada Hyuna. Beberapa jam kemudian, di lobi lantai 1, Hyuna masih menunggu. Sudah lama berlalu, tapi Han Feng tak kunjung datang. Chat WA-nya pun tak dibalas. Akhirnya, dengan penuh kekesalan, Hyuna memutuskan untuk naik sendiri ke lantai 18, tempat di mana Han Feng berada. Tangga darurat kini gelap gulita, mayoritas lampu sudah dimatikan untuk menghemat listrik, dan lift pun tak lagi beroperasi. Suasana semakin menyeramkan. Saat Hyuna sedang berjalan menaiki tangga, tiba-tiba sebuah kantong sampah jatuh tepat mengenai wajahnya. Sampah-sampah itu menempel di bajunya, bau menyengat langsung menusuk hidungnya
Dengan wajah penuh amarah, Yuna melanjutkan langkahnya hingga akhirnya bertemu dengan Han Feng. Tanpa basa-basi, ia langsung mengomel soal Han Feng yang tak kunjung datang dan tak membalas chatnya di WA. Sedangkan Han Feng, ia hanya bisa meminta maaf dengan wajah polos, mengatakan bahwa kalau ia ketiduran dan langsung buru-buru turun begitu tahu Yuna datang mencarinya. Padahal kenyataannya Han Feng memang sengaja, dialah yang menjatuhkan kantong sampah tersebut hanya untuk membuat Yuna kesal dan semakin membencinya. Dan tak hanya itu, Han Feng juga memberikan makanan sisa kepada Yuna. Beberapa makanan bahkan sudah hampir busuk. Namun, karena kelaparan, Yuna tidak punya pilihan lain. Ia hanya bisa menerimanya dengan wajah masam. Kalau dipikir-pikir, sebenarnya Han Feng di sini sudah keterlaluan. Mempermainkan orang yang kelaparan itu tindakan yang tidak bermoral dan tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun. Tapi Han Feng harus melakukannya. Jika ia terlalu baik ke Hyuna, entah dengan rutin memberikan makanan berkualitas ataupun mengungkapkan kekuatannya, ada kemungkinan alur akan berubah. Hyuna bisa saja semakin bergantung kepadanya, dan jika itu terjadi, pengkhianatan di masa lalu mungkin saja tidak akan terjadi. Sedangkan yang paling Han Feng inginkan adalah pembalasan dendam. Ia ingin membunuh pria yang dulu membunuhnya dan hanya Yona yang bisa membawakan pria tersebut. Sebelum berpisah, Han Feng masih sempat memberikan tatapan hangat kepada wanita yang sangat dia benci itu. Gini-gini, MC kita juga masih punya moral, men. Tapi ada sesuatu yang mengganggunya. Saat berjalan sendirian dalam keheningan, Han Feng sadar dia sedang diawasi. Namun, ia pura-pura tidak sadar. Dengan tenang, ia masuk ke sebuah ruangan dan menunggu. Begitu si penguntit datang, Han Feng langsung menyergapnya. Namun, saat ia melihat wajah si penguntit, ia terkejut. Ternyata yang mengikutinya selama ini merupakan seorang bocil. Meskipun yang menguntitnya hanya seorang gadis kecil, Han Feng tetap tidak lengah. Ia harus mencari tahu apa alasan bocil ini mengikuti dirinya. Namun, saat diinterogasi, Han Feng justru dibuat frustasi. Bocil ini memiliki ekspresi datar dan sama sekali tidak takut, bahkan ketika diancam sekalipun. Menyadari bahwa memaksa bocil ini bicara hanya akan membuang-buang waktu, Han Feng akhirnya memutuskan untuk melepaskannya saja. Namun, saat hendak pergi, bocil ini tiba-tiba menggenggam tangannya dan memberi kode agar Han Feng mengikutinya. Dengan rasa penasaran, Han Feng mengikuti bocil itu ke rumahnya. Yang mengejutkan adalah rumah bocil ini ternyata penuh dengan persediaan makanan. Merasa ada yang janggal, Han Feng langsung memastikan kecurigaannya dan bertanya bagaimana dia bisa tahu tentang bencana yang akan datang. Kecurigaannya pun terbukti. Bocil ini memang sudah mengetahui tentang Ice Age. Tapi bukan seperti Han Feng yang dibangkitkan dari kematian. Bocil ini mengetahuinya dari hasil kalkulasi komputer yang ia lakukan sendiri. Ternyata bocil ini jenius dalam bidang pemrograman dan peretasan. Bahkan ia mengaku sebagai sosok misterius di grup WhatsApp yang sebelumnya mengingatkan warga tentang datangnya Ice Age. Tak berhenti di situ, ia menunjukkan rekaman CCTV yang berisi aktivitas Han Feng selama ini. Selama ini ternyata Han Feng telah diawasi oleh bocil ini. Melihat reaksi Han Feng yang mulai waspada, bocil itu menjelaskan bahwa ia tidak punya niat jahat. Ia hanya ingin mencari rekan yang bisa diajak kerjasama dan ia mau meminta bantuan Han Feng untuk mengajarinya beberapa hal seperti cara menggunakan genset, mengatur pemanas air, menyimpan makanan di kulkas, memasang gas, hingga memasak. Ya, hanya itu saja. Setelah makan bersama, bocil itu langsung tertidur. Sementara Han Feng pun bergegas pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, di pagi-pagi buta, bocil itu kembali datang ke rumah Han Feng. Kali ini, ia membawa banyak barang sebagai bentuk terima kasih ya Han Feng. Namun, alasannya datang bukan hanya itu. Ia meminta diajari menggunakan genset. Lagi, Han Feng pun mengajarinya, tetapi segera menyadari sesuatu. Bocil ini benar-benar dongo dalam hal selain komputer. Mau dijelaskan berkali-kali pun tetap saja dia tidak mengerti. Bahkan saat Han Feng akhirnya menyerah dan bertanya siapa nama bocil ini, si bocil malah menjawab dengan
penuh percaya diri, the true eye of evil king, atau mata sejati Raja Iblis. Han Feng hanya bisa diam menatap bocil ini dengan ekspresi kosong. By the way, karena namanya susah disebut dan gaje selama nama aslinya belum terungkap, jadi doi ini bakal kita panggil dengan nickname Bocil aja. Oke, lanjut. Sedangkan itu di basement, warga apartemen yang sudah muak dengan sistem penjatahan mulai kehilangan kesabaran, didominasi oleh rasa lapar dan keputusasaan. Mereka mulai merampas satu sama lain. Di tengah kekacauan itu, Jiang berdiri dengan sebuah toa di tangannya, mencoba menenangkan para warga. Jiang sangat paham bahwa dalam situasi sulit seperti ini, orang-orang akan mulai mencari kambing hitam, menyalahkan hal lain atas penderitaan yang mereka alami. Dengan suara yang lantang, Jiang mulai mengerahkan kemarahan warga yang menyebutkan bahwa masih banyak penghuni apartemen yang menolak menyumbangkan persediaan mereka karena segelintir orang egois yang enggan berbagi. Mayoritas warga kini harus kelaparan. Pidatonya benar-benar berhasil. Warga yang tadinya tercerai-berai kini kembali bersatu, tapi bukan dalam solidaritas, melainkan dalam kebencian terhadap mereka yang dianggap menimbun makanan. Untuk mengatasi kekurangan persediaan, Jiang dan kelompoknya kemudian mengumumkan bahwa mereka akan melakukan penggeledahan dari rumah ke rumah. Siapapun yang kedapatan menimbun persediaan akan dicap sebagai pengkhianat dan dihukum. Di antara kerumunan, Joe mendengar rencana itu dan langsung panik. Ia jelas segera menghubungi Han Feng untuk memberi peringatan. Sementara itu, di kamarnya, Han Feng yang baru saja menerima pesan dari Joe langsung dilanda kepanikan jika rumahnya digeledah. Semua persediaan yang telah ia kumpulkan dengan susah payah pasti akan dirampas. Bahkan lebih buruk lagi, jika ketahuan menyimpan banyak makanan, ia bisa saja diasingkan atau bahkan dibunuh. Joe memperingatkan bahwa kelompok Jiang tidak akan ragu menggunakan kekerasan, bahkan membawa senjata tajam. Tanpa membuang waktu, Han Feng segera mengunci rumahnya dan mempersenjatai dirinya. Ia juga mulai memasang jebakan di pintu masuk untuk berjaga-jaga. Namun, saat sedang mempersiapkan pertahanan, tiba-tiba listrik di apartemen benar-benar padam. Pasokan listrik akhirnya terputus. Tak hanya itu, sinyal telepon dan internet juga ikut menghilang, membuat komunikasi semakin sulit. Tanpa listrik dan sinyal, ini bukan lagi sekedar krisis, ini adalah awal dari kehancuran total. Ketika warga akhirnya menyadari bahwa pasokan listrik dan jaringan tidak akan kembali, hukum rimba mulai berlaku. Yang kuat akan bertahan, yang lemah akan menjadi korban. Sementara itu, di suatu dimensi yang lain, 30 menit yang lalu, di sebuah unit apartemen mewah, Hyuna terlihat duduk santai sambil menikmati sebuah pop mie. Ia tidak sendirian. Di depannya seorang pria kaya raya yang sudah bisa kalian tebak siapa dia. Pria ini telah mengumpulkan banyak makanan dengan membeli dari penghuni lain di apartemen. Ia bahkan secara terang-terangan mengumumkan kegiatannya di grup WhatsApp apartemen dan mendatangi tiap unit untuk membeli persediaan dengan harga 2 kali lipat. Namun, tanpa ia sadari, tindakannya telah menarik perhatian kelompok Jiang. Ia tidak menyadari bahwa bahaya sedang mengintai. Tak lama kemudian, sekelompok besar anggota Jiang tiba di apartemennya. Dengan jumlah yang jauh lebih banyak, jelas pria itu tidak punya pilihan. Tak ada yang bisa ia lakukan selain menyaksikan semua persediaannya dijarah habis-habisan. Sedangkan di apartemennya, Han Feng sibuk memasang jebakan listrik di pegangan pintu. Ia ingin memastikan tidak ada yang bisa masuk tanpa izinnya. Namun, di tengah kesibukannya, terdengar ketukan pintu. Saat mengintip, terlihat si bocil berdiri di luar. Si bocil itu memohon agar Han Feng membukakannya pintu. Meski merasa iba, Han Feng tetap curiga. Bisa saja ini jebakan dari kelompok Jiang. Jadi ia memutuskan untuk mengabaikannya dan membiarkan bocil itu tetap di luar. Tak lama kemudian, terdengarlah suara beberapa orang mendekat. Dari lubang intip, Han Feng bisa mendengar suara sekelompok pria yang jelas-jelas merupakan bagian dari kelompok penjara Jia. Bocah yang masih di luar jelas dalam bahaya. Sebelum para penjara mencapai pintu rumah Han Feng, tanpa pikir panjang, Han Feng menarik si bocil masuk dan menutup pintu rapat-rapat. Para penjara itu pun sampai dan memperkenalkan diri dengan ramah, mengklaim bahwa mereka adalah pihak yang menyalurkan bantuan. Tapi Han Feng tidak bodoh, ia hanya diam berpura-pura bahwa rumahnya kosong. Para penjara pun berusaha untuk mendobrak pintu, namun gagal. Untungnya Han Feng sudah memodifikasi pintunya agar lebih kuat. Setelah beberapa kali mencoba tanpa hasil, mereka pun akhirnya pergi. Begitu keadaan aman, Han Feng kembali fokus pada proyek jebakannya. Namun ada satu masalah.
Ia sama sekali tidak mengerti tentang kelistrikan. Tanpa internet dan tanpa tutorial dari YouTube, ia gagal terus. Namun, keputusan untuk menyelamatkan si bocil ternyata membuahkan hasil. Walaupun dongonya kelewatan, mie bocil tuh suhunya kalau urusan komputer dan elektronik. Dengan bantuannya, jebakan listrik akhirnya bisa dipasang dengan benar. Setelah selesai, Han Peng pun bertanya, "Jadi, sebenarnya kamu kesini mau apa?" Dengan santai, si bocil itu menjawab, "Aku mau tinggal di sini." Jawaban itu begitu mengejutkan, hingga Han Feng pun tersandung dan jatuh ke lantai. Saat itu juga, tanpa sengaja, ia mengaktifkan kekuatannya. Api berwarna ungu muncul dari tangannya. Saat menyentuh lantai, api itu membuat permukaan lantai menjadi lunak, seolah-olah sudah meleleh. Han Feng terkejut, ini kekuatan baru yang belum pernah ia sadari sebelumnya. Ia begitu terpaku dengan penemuan ini, sampai lupa bahwa sejak tadi si bocil terus memperhatikannya. Saat melihat kekuatan milik Han Feng, bukannya terkejut, si bocil malah kagum. Dia mengira kalau Han Feng juga utusan dari Raja Iblis, sama seperti dirinya. Han Feng yang menyadari pemikiran bocil ini agak lain, hanya bisa mengiyakan dan mengaku kalau selama ini dia memang utusan dari Raja Iblis. Karena merasa mereka seperjuangan, si bocil bersikeras bahwa mereka harus selalu membantu sama lain, termasuk berbagi tempat tinggal. Belum selesai berbicara, bocil itu langsung nyelonong masuk ke kamar Han Feng dan mengunci pintunya. Han Feng yang malas memusingkan tingkah si bocil dongo itu pun membiarkannya saja. Sambil merenung tentang kekuatan barunya yang bisa menggunakan objek, Han Feng merasa kalau api ungunya tampak nggak berguna. Namun, sebuah ide muncul di kepalanya. Jika api merah dan hijau bisa digabungkan untuk menciptakan sesuatu yang baru, bagaimana jika dia mencoba menggabungkan api ungunya juga? Untuk eksperimen pertamanya, Han Peng mengambil pisau yang sudah dia lunakan dan mencoba menggabungkan api ungu dan hijaunya. Hasilnya, pisau itu kembali ke bentuk semula. Tidak puas, Han Feng juga mencoba lagi dengan selembar tisu. Kali ini dia menyadari sesuatu yang mengejutkan. Gabungan api hijau dan ungu tidak hanya mengeraskan objek, tapi juga meningkatkan kekerasannya beberapa kali lipat dari keadaan normal. Han Feng pun memutuskan untuk menguji kekuatannya pada dinding di samping rumahnya. Setelah melunakkan serta mengeraskan temboknya, Han Feng pun mengujinya lebih jauh. Dia mulai memukuli tembok tersebut dengan sebuah palu selama beberapa menit ke depan. Hasilnya luar biasa, tembok itu tetap kokoh tanpa sedikit pun kerusakan. Dengan senyum puas, Han Feng menyadari bahwa api ungunya tidak se-useless yang dia kira. Mungkin ini baru awal dari sesuatu yang lebih besar. Kita kembali ke situasi kelompok Jiang. Di basement, terjadi perkelahian antara Jinwoo, salah satu dari jin bersaudara, dan seorang anggota kelompok yang ketahuan mencuri persediaan makanan. Jinwoo dengan wajah marah memaksa pria tersebut untuk mengembalikan barang curian dan mengancam akan memberinya pelajaran. Namun, sebelum keadaan semakin memanas, Jia, sang pemimpin, datang dan melerai. Ia membawa si pencuri ke sudut ruangan untuk berbicara empat mata. Tak lama setelah itu, pria tersebut akhirnya menyerahkan kembali persediaan yang dicurinya dan meminta maaf. Dengan suara penuh kejujuran, ia mengaku bahwa jatah makanan harian tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya yang beranggotakan 5 orang. Mendengar hal ini, Jiang menunjukkan kepemimpinannya. Tanpa ragu, ia memberikan sebagian jatah makanannya sendiri kepada pria tersebut. Sebuah tindakan sederhana namun cukup untuk menunjukkan bahwa mereka semua berada dalam situasi yang sama, dan karena itu harus saling membantu, bukan saling mencurangi. Dari kejauhan, Pak Guang hanya memperhatikan dengan ekspresi serius. Ia bergumam dalam hatinya, dalam masyarakat tanpa hukum, tanpa aturan, dan tanpa pemerintahan yang jelas, orang-orang cenderung bergerak bersama karena dorongan emosional, karena merasa senasib, tapi itu tidak akan bertahan lama. Begitu muncul perbedaan pemikiran, akan ada perpecahan, bahkan pemberontakan. Jiang benar-benar memahami hal ini dengan baik. Itu sebabnya ia terus menanamkan gagasan bahwa mereka harus tetap bersatu. Jika semua orang menyadari bahwa mereka menghadapi kesulitan yang sama, maka kebersamaan akan tetap terjaga. Melihat Jiang yang kini dipandang sebagai pemimpin dan semakin dihormati, Pak Guang merasa yakin selama Jiang yang tetap memimpin,
maka semuanya akan baik-baik saja. Sementara itu, di rumahnya, Han Feng telah selesai memperkuat seluruh sudut rumahnya. Ia baru saja hendak beristirahat ketika tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Refleksnya segera waspada, berpikir bahwa mungkin kelompok penjara yang datang. Han Feng mengintip lewat lubang pintu. Namun, alih-alih melihat kelompok Jia, ia justru melihat sosok yang familiar. Itu adalah Yona, dengan pakaian yang sama, ekspresi yang sama, bahkan kata-kata yang keluar dari mulutnya pun sama seperti dulu. Saat itulah Han Ping sadar, ini adalah momen di mana Yona akan mengkhianatinya.